Baik, kembali bersama kami di program Newsroom. Kali ini kita masuk ke segmen dialog. Kita akan membahas terkait dengan dibalik mundurnya juru bicara KPK Febri Diansyah bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Yang pertama Bapak M. Yasin. Ya. Selamat siang Pak M. Yasin, mantan komisioner KPK. Ya. Dan juga ada Bapak Tengku Murfi, Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia. Selamat siang Bapak-Bapak. Baiklah, kita langsung masuk ke membahas terkait dibalik mundurnya Bapak Febri Diansyah dari juru bicara KPK. Pertama-tama saya mau minta pendapat kepada Bapak Murfi selaku Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia. Mungkin Bapak pernah mengevaluasi atau dari evaluasi Bapak bagaimana sebenarnya kiprah Febri Diansyah sebagai juru bicara KPK selama ini? Ya, menurut saya secara umum kan bahwa juru bicara itu menjadi posisi sentral, Pak. Iya. Dari suatu lembaga lembaga apapun juga, walaupun tidak terlepas dari kualitas SDM dari orang tersebut. Dengan tidak maksud untuk membedakan dari juru bicara sebelumnya, bahwa posisi Pak Febri selaku jubir KPK dari awal dia berposisi di situ, itu kan kurang lebih 3 tahun ya. Dinamika apa yang dihadapi KPK itu kan sangat tinggi sekali Pak frekuensinya. Oleh karena itu saya melihat kapabilitas Febri selaku juru bicara waktu dia menduduki di jubir di KPK itu cukup mumpuni Pak. Cukup mumpuni Cukup mumpuni. Dan dia mampu untuk menjabarkan satu kebijakan maupun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh KPK. Oke, kalau Pak Yasin pendapatnya tentang kiprah Pak Febri sebagai jubir KPK selama 3 tahun terakhir ya Pak? Iya. Terakhir ini bagaimana? Jadi kalau melihat dari kompetensinya saya setuju dengan Pak Tengku Murfi tadi bahwa cukup mumpuni juga. Cukup mumpuni dan ditambah lagi bahwa dia punya stabilitas emosional yang baik. Dia tidak terpancing kepada hal-hal yang katakanlah menjadikan dia emosi, tapi dia mampu untuk menahannya. Itu saya kira harus seperti itu. Ya. Karena banyak kasus-kasus besar yang mungkin pertanyaan dari media atau dari pihak-pihak yang lain yang ingin menyudutkan KPK, dia mampu menjawabnya dengan baik. Kalau dari pengamatan Bapak-Bapak ini cukup mumpuni, punya stabilitas emosional yang baik, lalu kenapa dia harus mundur? Kalau Pak Murfi bagaimana pendapatnya? Ya, itu mundur itu kan bisa keibatan psikologis psikologis. Tatanan bisa psikologi sosial tapi kalau psikologi sosial saya pikir enggak lah. Itu tadi Pak Yasin bilang kan dia mempunyai stabilitas emosional yang labil gitu, yang cukup itu Oleh karena itu saya melihat ini psikologis dari aspek politis aspek politis dengan adanya susunan komisioner KPK yang baru dengan berbagai latar belakang terpilihnya ketua atau ucapan-ucapan pengurus KPK yang baru, itu yang mungkin menjadi persoalan perbenturan nilai Tapi kalau dari pengalaman Pak Yasin, apakah tepat Pak Febri ini mundur dari jubir KPK dan beralih ke tugas yang lain, Kabiro Humas KPK? Apakah ini strategi yang tepat secara organisasi di KPK? Ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa tentunya tidak mundur. Jadi ada apa-apa ini? Jadi ada apa-apa, entah itu mungkin berupa tekanan, kemudian disodorkan 2 pilihan, walaupun tekanan dari siapa Pak Yasin? Ya artinya kan kalau jubir ini kan merupakan kepanjangan tangan dari, artinya kepanjangan untuk menyampaikan sesuatu hal yang penting dari pimpinan kepada publik. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dinilai bahwa pernah artinya itu menyinggung pihak-pihak tertentu, ada ketersinggungan kelembagaan atau bagaimana. Tapi yang kita tangkap itu alasan dari Pak Febri sendiri bahwa mundurnya dia sebagai jubir itu karena kepentingan organisasi. Jadi pintar menjawabnya seperti itu. Seiring dengan pergantian pimpinan KPK atau jajaran pimpinan KPK yang baru, mungkin dianggap bahwa lebih baik mengambil jubir dari pihak yang lain. Tentunya harus ada syarat-syarat untuk
bisa mengangkat jubir itu, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh KPK untuk memilih juru bicara KPK ini. Karena tadi disebut oleh Pak Murphy, ini perannya adalah sentral. Komunikasi kemana-mana itu adalah ya jubir KPK itu. Berarti bisa dibilang langkah pimpinan KPK yang baru untuk mencari jubir yang baru dan Pak Febri konsen atau fokus di Kabiro Humas KPK ini bisa dibilang untuk memperkuat organisasi Pak Murphy atau bagaimana pendapat Pak? Ya, saya sih kembali persoalan pengganti Pak Febri ini jangan sampai ada unsur like in dislike ya. Like in dislike. Ya, itu. Jadi tidak objektif, Pak. Itu apalagi umpamanya ada satu perhubungan dengan kelembagaan dari Polri umpamanya. Itu saya lihat ketuanya sudah dari Polri gitu ya. Jadi nanti kelihatan sekali ada aspek monolitiknya keluar gitu, Pak. Kita nggak ingin KPK ini benar-benar kita inginkan KPK ini independensinya keluar gitu, kelihatan begitu. Itu saya harapkan kalau bisa dari sipil ya. Dari sipil ya paling tidak di atas Febri lah kualitasnya, kemampuannya, dari emosionalnya yang sabar. Bapak bayangkan begitu persoalan KPK yang begitu besar, kalau Febri dipanggil oleh beberapa stasiun swasta untuk menghadapi dialog, dia mampu untuk menghadapi mereka dan secara psikologis mampu untuk meredam emosional mereka dan menjabarkan segala kebijakan KPK. Itu menjawabnya. Ini yang luar biasa, Pak. Saya rasa sulit untuk mencari seperti beliau. Kalau dari Pak Yassin pendapatnya tentang menguatkan lembaga KPK dengan meng-hire jubir yang baru dan Pak Febri fokus di Kabiro Humas KPK, bagaimana? Ya, sebenarnya kalau namanya humas itu kan selalu berhubungan dengan masyarakat. Memang secara struktural dia itu kepala biro humas dan merangkap sebagai juru bicara. Memang sudah pas lah. Ini kan posisi penting, posisi sentral, harus dapat oleh seseorang yang katakanlah menduduki untuk kesetaraannya itu kan setingkat dengan eselon 2A. Itu udah cukup bagus lah itu setingkat dengan KPK itu sebagai lembaga negara begitu. Nah, nanti sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Murphy bahwa harus mendapatkan calon pengganti itu yang lebih bagus dan itu memang tidak mudah untuk melakukan itu. Ya harus dibuka yaitu open recruitment sebagaimana biasa khusus untuk posisi itu. Jadi posisinya terlepas dari kepala biro hukum dan dia menjadi fungsional khusus untuk juru bicara KPK begitu. Dan itu biasanya melalui tahapan, ada panitia seleksi juga yang kabarnya akan dilelang, Pak? Iya, melalui tender selalu begitu untuk panitia lelangnya itu sembari atau bersamaan dengan untuk pengisian beberapa pos di tingkat kedeputian atau tingkat direktorat itu kan beberapa ada yang kosong itu. Nah, ini sekaligus untuk pengisian struktur birokrasi KPK itu yang kosong itu. Nah, ini pas momentumnya gitu. Tapi untuk mendapatkan itu jangan dipaksakan. Artinya kalau memang tidak mendapatkan yang bagus ya harus ditunda untuk mengadakan rekrutmen yang baru. Gitu. Baiklah. Baik, kita akan jeda dulu sejenak Pak Yassin, Pak Murphy. Kita akan kembali nanti saya akan membahas bagaimana tupoksi sebenarnya nanti dari jubir yang baru dan juga tugas baru Febri Diansyah sebagai Kabiro Humas KPK. Baiklah, pemirsa, kita akan jeda dulu. Kami akan kembali nanti setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.